عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة بالقبول بتمام كل سر ومأمون وإلى حضرة سيدنا رسول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام. شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wabil fathi fatah ajil takarrumana wabil ilmi nawwir ya alim uqulana. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alni khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidni mimma yaqulun. Waghfir li ma la ya'lamun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Ibnu Uyainah rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Uyainah rahimahullah, man sholat sholawatil khamsa, siapa orang yang sholat 5 waktu, faqad syakarallahu ta'ala, maka sungguh ia telah bersyukur kepada Allah. Wa man da'a lil walidaini, dan siapa orang yang berdoa untuk ayah ibunya, fi adbaris sholawati, sesudah sholat, faqad syakara lahumma, maka sungguh ia telah bersyukur kepada keduanya. Kalau kita sholat berarti kita berterima kasih kepada Allah. Kalau kita doa habis sholat, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, berarti kita berterima kasih, bersyukur kepada ayah ibu kita. Li'anna Allah Ta'ala yaqul, karena sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, anishkurli wali walidaik, bahwa bersyukurlah engkau kepadaku dan juga bersyukur kepada ayah ibumu. Masyukrullahi, maka bersyukur kepada Allah. Ayyusalliya fi kulli yawmin 5 marratin, bahwa ia sholat tiap hari 5 kali.
wa syukrul walidain, dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Ayyadua, bahwa ia berdoa lahumma untuk keduanya, fi kulli yawmin khamsa marratin, pada tiap hari 5 kali. Jadi kita kalau ngedoain orang tua begitu. Salat 5 waktu 5 kali kita salat, berarti bersyukur kita 5 kali kepada Allah. Nah, di situ ada atapnya menunjukkan kesamaan hukum. Anis kulli, bersyukur kepadaku 5 kali sholat. Berarti walidaika, juga kepada orang tuamu 5 kali. Habis sholat berdoa, itu bersyukur kepada ayah ibu kita. Bagi ayat bulan, maka seyogyanya bahwa ia mengucapkan ba'da doa azan, sesudah azan. Rabbi ighfirli wali walidayya 5 kali. Wa tamamuha, dan sempurnanya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sempurnain kalau habis azan, Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ja'a akhar, datang sahabat yang lain, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatlubul bai'at, itu meminta bai'at, artinya pengen di bai'at, diakui jadi pejuang, jadi orang yang membela agama Allah. Alal hijrati, atas hijrah. Wa qala, dan ia berkata, ma ji'tuka hatta bakaitu walidayya, tidaklah aku datang kepadamu sehingga aku membuat menangis orang tuaku. Ini susah banget diangkatnya. Tidaklah aku datang kepadamu ya Rasul, kecuali aku udah bikin nangis orang tuaku. Wa qala, maka berkata Rasulullah, irji ilaihima, pulang kepada keduanya, fa adhikhuma kama abkaitahuma, maka bikin keduanya tertawa sebagaimana engkau bikin keduanya menangis. Jadi orang pengen hijrah aja bersama Rasul, disuruh balik lagi, bapak emaknya nangis sedih, pulang dulu, bikin orang tuamu ketawa, disuruh pulang. Saking gede-gedenya nilai bakti sama orang tua. Pengen hijrah, mana pengen hijrah. Bahkan sekelas Alqamah, sahabat Rasul, itu susah lagi saat sakaratul maut. Gara-gara apa? Maknya sakit hati ketika Alqamah nikah, ternyata perhatiannya kepada istri lebih besar daripada kepada ibunya. Akhirnya begitu, pas sekarat susah ngucapin la ilaha illallah. Makanya kalau kita dipanggil
Satu dari ibu kita, yang kedua dari istri kita. Panggilan yang mana yang mesti didahuluin? Ibu. Buat orang laki itu ibu. Kadang dalam praktek ini kita berat, ya. Orang yang bisa ngamal kayak begini hebat banget. Prioritas tuh. Coba kira-kira kalau kita habis pulang tahlilan dapat berkat ke rumah mam, ke rumah bini. Rumah siapa aja? Kalau rumah emak nggak ada bini itu. Aja. Emang belum tahu. Yo, kali kuburan sih. Tadi katanya yang mana? Yang mana? Iya. Kalau dulu jadi pecut, jadi pecut itu ya. Jadi pecut, gua gak kuat dengerin dicengin gua buktiin besok. Iya. Iya, yang pada punya bini begitu. Iya, banyak ke rumah bininya dulu, ke rumah dia dulu, baru ke rumah orang tuanya. Aduh, padahal bikin orang tua ketawa, senyum, bahagia, gede pahalanya. Entah ada apa, ya begitulah. Ala innal jannata huffat bil makar wa innan nara huffat bis syahawat. Yang namanya surga dikelilingi nama yang berat. Ngaji yang ini hari habis hujan, ya Allah, mata udah berat banget. Dalam hati, ya Allah, Ustaz mudah-mudahan ngajinya gak lama lah. Udah kuat mata nih. Hawa dingin begini coba. Tapi disitulah gede pahalanya di hadapan Allah. Buat antum tuh gede pahalanya. Buat aneh gede pahala aneh. Kalau ngaji aneh itu jangan lama-lama, gede itu pahala. Aduh, ya Allah. Hajara rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minal Yamani, dari Yaman. Ya, orang-orang yang keturunan Nabi yang ada di Yaman itu terkenal otaknya cerdas gitu. Betapapun sekarang lagi digonjang ganjing, lagi diuji, ya begitu. Kalau kita bicara masalah oknum, ya ada aja pasti. Kayak kita sebersih-bersihnya kita pasti ada daki. Iya, albeit begitu. Ada aja oknum yang memanfaatkan itu sih. Dari Yaman tuh, waroda jihad, dan bermaksud untuk berjihad. Waqala alaihi salam, maka bersabda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, hal bil Yamani abawak, apakah di Yaman itu ada ayah ibumu? Masih ada. Qala na'am, berkata ini laki-laki, iya masih ada. Qala hal adzina laka, Nabi nanya, apakah ayah ibumu mengizinkan engkau untuk berangkat perang bersama kami? Qala la, tidak. Faqala alaihi salam, maka
Berkatalah, bersabdalah Nabi Muhammad SAW, farji ila abawaika fasta'dhinhuma fa in fa'ala fajahid wa illa fabirrahuma mastata'ta fa inna dzalika khairum ma talqallaha ta'ala bihi ba'dal tauhid. Udah apakah keduanya mengizinkan engkau untuk berjihad? Qala la, enggak. Farji ila abawaika, ini buat jihad aja, orang tua gak ngizinin, balik. Kiasnya ke situ tuh. Kita kan kayak modal mau nikah, kan ibadah ya, kalau kayak jihad gitu. Nah, kalau orang tua kadang ngizinin, balik. Itu saking apa? Saking pentingnya ridho yang namanya ridho orang tua. Itu. Nah kan kita mau nikah, betul nikah, betul. Tapi baktimu kepada orang tua itu hukumnya wajib. Gimana bakti? Nyenengin orang tua kita sepanjang bukan maksiat gitu. Nyenengin orang tua kita. Jadi orang pengen jihad, bayangin, disuruh balik. Ente punya orang tua di Yaman, dia balik. Balik. Minta izin kepada keduanya. Kalau keduanya ngizinin, ayo kita jihad. Tapi kalau keduanya nggak izinin kita, lebih baik ente berbakti kepada orang tuamu. Aku disuruh jihad, diajak jihad. Wa illa fabirruhuma, jika ternyata orang tuanya itu tidak mengizinkan dia untuk jihad, fabirruhuma stata'ta, maka berbaktilah kepada keduanya semampumu. Fa inna dzalika khairum ma talqallah ta'ala bihi ba'da tauhid, maka sesungguhnya jalan itu lebih baik dari perkara yang kau akan menjumpai Allah dengannya, dengan wasilahnya ba'da tauhid, sesudah ketauhidan. Allah ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Direndengin tuh bakti sama orang tua dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala sampai sebegitunya. Kalau enggak, balik suruh. Fa inna dzalika khairum ma talqallahu ta'ala bihi ba'da tauhid, maka sesungguhnya itu lebih baik dari yang kau dapati dari Allah sesudah tauhid. Nah, kami syukur lima walidain. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang sahabat yang lain kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yastashirahu bil ghazwi, supaya ia bisa diajak musyawarah di dalam berperang. Faqala, maka bersabda, alaka walidah, apakah engkau punya ibu? Qala, menjawab akhor nih, saudara sahabat, naam, ya. Qala falzamhuma fa innal jannata inda rijlaiha, maka lazimkan, temenin ibumu, maka sesungguhnya surga itu dekat dua kakinya. Itu orang dapat gede pahala di hadapan Allah. Di mana nanti di akhirat, masya Allah, mulia, mulia. Sampai segitunya dia minta izin untuk musyawarah.
alaka walidah. Apa engkau punya ibu? Naam, iya. Cium tangan aja kita sama orang tua, itu dimuliain banget. Dimana yang kita cium kaki, kaki yang kadang letih menggendong anaknya ke sono kemari, kaki yang letih kadang menahan lapar, sementara uang yang ada dipakai buat makan anak istri. Ya Allah ya Rabbi, silahkan masuk ke pintu surga. Kok bisa begitu? Ngebayangin bisa rasain mencium aroma surga, rasain kenikmatan surga. Itu dia wasilah gitu. Wasilah dengan aku mencium kaki ibuku. Mencium kaki bisa dikasih lihat sama Allah keindahan surga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ibnul barru la yadkhulun nar. Anak yang berbakti kata Nabi tidak akan masuk neraka. Wal ibnul aqul la yadkhulul jannah. Dan anak yang durhaka tidak akan masuk ke dalam surga. Man mata wa huwa radi walidayhi. Siapa orang yang meninggal sementara ia itu mendapatkan ridho orang tuanya, lam yakun bainahu wa bainal anbiya'i bil jannah illa darajatun. Tidaklah ada antara ia dan para nabi di surga kecuali 1 derajat. Wa man mata, dan siapa orang yang meninggal dunia wa wa'aku walidayhi sementara ia durhaka kepada orang tua, lam yakun bainahu wa baina iblisa fin nari illa darajatun. Tidaklah ada bagi ia dan bagi iblis di neraka itu kecuali 1 derajat. Kebayang sempitnya. Ya Allah, bayang sempitnya. Birru abaakum da birrukum abnaukum. Berbaktilah kamu kepada orang tuamu, nanti akan berbakti anak-anak kamu. Di hadal hadisi, pada ini hadis, khamsu basyair, ada 5 kegembiraan liman yabarru abawahi, bagi orang yang berbakti kepada ayah ibunya. Mau orang tuanya masih ada di dunia ataupun udah pindah alam ke alam barzah. Husulul auladi. Yang kedua, kalau orang berbakti kepada orang tuanya, husulul auladi, hasilnya anak-anak, hayatuhum, tulu umrihim, kehidupan mereka sepanjang umurnya. Inna Allah ta'ala yujazi man barra walidayhi fid dunya qabla al-akhirah. Sesungguhnya Allah Ta'ala membalas orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya di dunia sebelum datang akhirat. Aw ma hadza makna, atau sejajar dengan makna ini. Rawa Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu rajulan yahmilu imra'atan yajuzan ala dhahrihi. Ya, melihat Abdullah bin Umar, seorang laki-laki yang membawa seorang perempuan ajuzul ala dhahrihi, udah bongkok, wa yatuqu, dan bertawafi biha, bihal baitul haram, di dalamnya di baitul haram. Jadi Allah membalas orang yang berbakti kepada orang tua di dunia sebelum di akhirat. Keterangannya begitu.
saking pentingnya kita bakti kepada orang tua. Tapi bakal berasa bagaimana kita berbakti kepada orang tua di saat itu dilihat oleh anak-anak kita misalnya. Itu bakal nular tuh ke anak. Oh, bapak suka doain kakek saya, suka doain nenek saya. Itu bisa membuat Allah ridho. Mahal-mahalnya bukan main. Buat kita yang ketitipan mungkin masih punya orang tua tapi udah tua renta, jangan bosen-bosen kita ngelayanin orang tua kita. Dan orang tua kita juga dulu sampai 24 jam kurang makan, kurang tidur, kurang istirahat. Buat buah hati belahan jantung penerus cita pelaju sejarah. Rasa bangga bahagia disetorin amal orang yang masih hidup kepada orang yang meninggal dunia. Ternyata setoran amalnya berupa kebaikan, banyak ketaatan, banyak aktivitas yang melahirkan keberkahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang Allah berikan rezekikan, ini hakikatnya semua rezeki yang ini Allah yang turunin. Kalau Allah nggak ketuk hati yang beli, udah begitu aja. Maka cari di mana ada celah Allah suka, Allah ridho kepada diri kita. Jangan dianggap sepele. Penting-pentingnya bakti orang tua. Jangan sampai ada kejadian itu. Ada anak yang nuntut kepada orang tuanya. Ada anak nyakitin hati orang tuanya. Ya Allah, jangan sampai. Buat perhatian buat kita sekalian. Yang masih punya orang tua, jangan disia-siain orang tuanya. Tadi buat telapak kaki itu ada surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan di bawah telapak kakinya ada surga, yang sebenarnya bukan. Ya mungkin orang tua kita dulu kan begitu, belum kayak sekarang ya. Dikit-dikit pedicure, manicure, sun cream, apalagi itu. Pokoknya begitu dah. Orang tua kita dulu mainnya sekarang suka dicomberan, mainnya di kebun kangkung, di lapangan yang kudu air mulu. Tahu-tahu lihat kaki pada bolong-bolong. Ada surga di sini nih. Iya. Penting sebagian para ulama itu bahasa kiasan aja. Kiasan artinya apa? Kalau orang tua kita redo, kalau orang tua kita bahagia, Masya Allah, masih di dunia, apalagi nanti sampai masuk ke liang kubur. Di situ berasa banget dia Allah. Sayang waktu di alam dunia nggak bisa nyenengin orang tua. Dia wanti-wanti masih punya orang tua. Ketika ente dikasih dibuka pintu rezeki, jangan lupain orang tua. Mahalnya di situ keberkahan. Dia mungkin kata orang gaji masih gitu-gitu juga, tapi bab rezeki mah bukan cuma duit doang. Kasih sehat rezeki. Itu yang kadang-kadang kita kagak hitung. Terus kalau kata Syekh Jalaluddin As-Suyuti, di mana orang tua sedekah, di mana ada anak sedekah kepada orang tua. Kalau catatkan itu Allah gantikan nanti 100.000 kali lipat dari apa yang dia kasih. Itu. Kalau yang kasih timbang cuma 1 perak ya udah. Segitu adanya. Maka subhanallah, beruntung ente kalau masih punya orang tua. Tampilin bakti ente kepada orang tua. Syukur-syukur di mana orang tua udah tua renta, kadang-kadang udah gak kontrol, badan udah lemah, tahu-tahu buang air di atas kasur. Itu tuh urusin gede pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mah enggak ngantuk, Allah mah enggak tidur. Apa yang kita kerjain disaksiin sama Allah. Innama hiya amalukum usiha
Sesungguhnya seluruh amal perbuatanmu yang kau lakukan itu bakal dihitung, bakal dibalas. Awan wajada khairan falyahmadillah. Siapa orang yang mendapat itu ternyata balasan dari Allah berupa pujian, falyahmadillah, pujilah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man wajada khairan dzalik. Siapa orang yang mendapat itu ternyata balasan dari Allah berupa murka dan nerakanya Allah, fala yarqu wala yalumanna ila nafsah. Jangan dia celak kecuali dirinya sendiri. Kenapa waktu di dunia suruh ngaji gak mau ngaji, dalam dunia suruh sholat gak mau sholat, dalam dunia suruh zakat gak mau zakat, postingan begitu juga. Maka buat yang masih punya orang tua, usahain bisa ketawa, bisa gembira dan bahagia. Dan nyeselnya orang yang sukses tapi orang tua udah gak ada tuh begitu. Lu sukses, punya mobil, punya kredit, punya kekayaan yang berlimpah, tapi orang tua udah kagak ada, sedih tiada terkira. Ya Allah, ya Rabbi, belum sempat ngeliatin anaknya udah dewasa. Bilang bahagia ketika anaknya angkat 12 tangan sambil baca Fatihah, sambil baca Qul Huwallahu Falaq bin Nas. Ya Allah, ya Rabbi, jangan dianggap remeh, jangan dianggap kecil sesuatu. Sebab berasanya nanti ketika lu sampai di tenggorokan ajal tiba, sakaratul maut datang. Rabbi, duhai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, sekiranya kau undurkan ajalku yang telah dekat ini, fa'asaddaqo, maka aku akan bersedekah, wa aku minas sholihin, aku menjadi orang saleh. Usahain. Kalau nggak bisa sebulan sekali, seminggu sekali, hari Jumat datang ke rumah emak ngasih duit nih, takut emak misalnya mau kondangan ala kadarnya emak, iya. Mak redo, mak seneng manggil, mak bahagia, mak doain mudah-mudahan hidupmu sukses, berkah, anak-anakmu soleh, solehah. Bangganya bukan main. Kayak gitu. Maka buat diri kita terus, antum semua pada ngaji biar tambah wawasan, tambah ilmu. Sebab semakin berilmu semakin bijaksana. Kayak bahasa ayatnya, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Artinya apa? Alim dulu baru hakim. Jangan ngarep bakal bijaksana sementara kita nggak punya ilmu. Orang yang punya ilmu tuh yang bisa bedain mana halal, mana haram, mana hak, mana batil, mana salah, mana benar. Maka persembahkan yang terbaik buat ibu. Hatta betapapun yang kita beli cuman kuat pisang sesisir, kita bawa dari pasar ketok pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Anak emak nih mak, sekedarnya emak nih ada apaan, ada gorengan, bilang banget. Anak yang dianti-anti kemarin dago-dago tiboreto di Arab dari dulu, sekarang udah bisa jajanin emaknya, padahal cuma jajanin gorengan doang tuh, makin gira. Nah aslinya mah orang tua pasti bakal ngomong, udah lu jangan mikirin gua, lu jangan mikirin emak, nggak mama alhamdulillah nggak kurang makan mah, itu. Nah, dia melihat kita sukses bahagia aja udah bilangnya bukan main. Maka bahagiain orang tua, bahagiain. Bahagia ini pakai banyak kebaikan. Bahagia ini pakai banyak baca Quran. Sebab alaisa lil insan illa ma sa'a, ada seseorang nggak bakal terima sesuatu kecuali apa yang dia usahakan. Ambilin tuh, yang masih punya emak nih, alhamdulillah kita jalan-jalan yuk, ayo, wah, girang bahagia. Tuh modal kita jangan disia-siain tuh,
bahasanya. Orang tua yang masih ada minta doanya, minta doanya, minta maaf itu. Ya mudah-mudahan kita biarkan jadi anak yang soleh, yang bakti kepada orang tua dan agama berguna bagi rusak bangsa dan negara. Ngaji itu nggak dilama-lamain. Kenapa? Sebab lihat wajah lumbala kotal kalami tiba kuri mukar makomi. Rupa manusia kalau lagi ngaji itu beda-beda. Ada yang matanya masih lebar, ada matanya celung-celung ke kanan ke kiri, tahu ngeliatin gorengan apa ngeliatin kacang. Ada yang matanya mengecil, kebanyakan 90% yang hadir saat ini matanya mulai mengecil semua. Udah wajar-wajar aja ya. Kalau habis hujan tuh ngaji ada berat dikit nggak jadi masalah. Di sini yang berat mah yang ngajar ya. Sebegitu orang udah pada matanya mengecil masih kagak ngerti juga. Mudah-mudahan yang sedikit manfaat bisa jadi pitutur-pituah jadi pepatah. Kalau perlu pucukkan kehendaknya akaran, dibikin kuluknya bisa maju, dibikin lututnya bisa ngepot. Alam-alam hikmat pohon jati. Ngapain ya? Ya Allah ya Rabbi. Ya, ada pade nggak? Ada. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walidina alhamdulillah